Iya, kita memberikan apresiasi kepada Pak Menteri dalam waktu singkat mengatasi bencana di Indonesia dari beberapa kejadian yang terakhir ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri terkait dengan program BSPS-nya di Provinsi Jambi khususnya. Sangat membantu sekali terutama di wilayah-wilayah pedalaman yang ada di Provinsi Jambi terkait dengan rumah-rumah itu. Jadi masyarakat sangat berterima kasih, kami berterima kasih kepada Pak Menteri telah membuat program ini. Semoga menjadi jariah sampai dunia dan akhirat. Amin. Selanjutnya begini Pak Menteri, ada persoalan baru terakhir di Provinsi Jambi terkait dengan jembatan Batanghari 1. Jembatan Batanghari 1 ini menghubungkan beberapa provinsi yang menjadi lintas timur Sumatera dan hari ini menjadi pusat kemacetan di wilayah Kecamatan Telanipura, yaitu ibu kotanya provinsi di Telanai, dan ini menjadi persoalan. Dan ini kami berharap supaya ada perhatian serius dari Direktur Jembatan, bagaimana jembatan ini bisa mengurai kemacetan yang ada pada hari ini. Karena ini termasuk dalam rehab, tapi ke depannya tidak cukup satu jembatan. Saya kira terutama ini menghubungkan Riau, Pekanbaru, Medan, dan Lis Timur, Pak. Ini hanya satu jembatan. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan ke depan supaya kita dorong. Yang kedua, kemarin saya mencoba jalan tolnya Pak Menteri dari Palembang, Lampung. Tinggal lagi menghubungkan Jambi, kalau itu clear, Pak. Jadi terpaksa kita jalan tol karena takut juga, Pak, dengan pesawat pada hari ini. Memaksa kita untuk jalan darat. Ya, jadi kita sudah mencoba dengan waktu 3 jam, jarak tempuh 3,5 jam Palembang, Lampung, kemudian tinggal lagi Sumateranya Jambi, Pekanbaru, dan itu mobilitas barang dan jasa tentu akan lebih cepat dengan jalur darat ini. Jadi kita dorong, kita apresiasi Pak Menteri. Yang ketiga Pak Menteri, kita ini dari pesantren, dari pondok pesantren yang ada di Indonesia, kita sangat mendukung supaya program sanitasi untuk pondok-pondok pesantren, karena kenapa? Lembaga pesantren ini salah satu lembaga pendidikan di Indonesia yang boleh dikatakan non formal hari ini, Pak. Yang selama ini tidak tersentuh oleh pemerintah. Kalau Aceh itu namanya daya-daya, pesantren-pesantren, madrasah, itu sangat besar sumbangannya terhadap pendidikan di Indonesia. Tapi perhatian pemerintah selama ini kan tidak ada. Baru sekarang pesantren-pesantren bisa menikmati pembangunan yang diprogramkan oleh Kementerian PU. Misalnya rumah rusunawa, kemudian sanitasi, dan ini perlu kita perbanyak di pesantren-pesantren. Lembaga-lembaga non formal ini, lembaga-lembaga pesantren ini tidak ada dana yang disediakan oleh pemerintah. Tentu dengan bantuan-bantuan beginilah yang bisa menopang pesantren. Dan ini menyumbang dalam rangka pendidikan di Indonesia. Nah, perlu sanitasi. Bapak bayangkan pesantren-pesantren kamar mandi sanitasinya hanya 2, 3, 4 menampung ribuan. Dapur umumnya seperti apa, kalau ngantri makannya seperti apa. Dan ini kita harapkan melahirkan kader-kader pemimpin ke depan. Kalau proses pendidikannya saja tidak memprihatinkan, terutama dari sisi sanitasi, kenyamanan, tempat tidur, dan segala macam. Jadi kami berharap supaya Pak Menteri ke depannya alokasi anggaran untuk pesantren-pesantren ini supaya lebih diperbesar. Mereka tidak punya dana penelitian, Pak, tidak punya dana tidak ada tunjangan. Mereka ikhlas mendidik anak bangsa. Pesantren-pesantren yang ada se-Indonesia, dan itu melahirkan generasi-generasi yang kita harapkan ke depan menjadi pemimpin. Jadi kita kalau tidak kita perhatikan diskriminatif, menjadi kezaliman bagi negara ini kalau kita tidak memperhatikan mereka. Pondok-pondok pesantren yang tersebar se-Indonesia, berapa ratus ribu pesantren se-Indonesia, terutama misalnya di Provinsi Jambi juga banyak pesantren-pesantren itu yang di dalam yang butuh perhatian dan sentuhan, terutama dari sisi sanitasi, tempat mandi, MCK, dan segala macam. Begitu Ibu Dirjen. Mungkin ini pimpinan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri, terutama dalam program swadaya BSPS-nya yang menyentuh sampai ke pedalaman di Provinsi Jambi.
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Pak Bakri. Makasih Pak Ketua. Tadi kalau tetangga saya Pak Dewo 15 menit, saya 10 menit aja Pak Ketua, enggak apa-apa. Pak Ketua dan seluruh pimpinan anggota Komisi 5 yang saya banggakan, yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, beserta seluruh jajarannya, juga Bapak-Bapak yang baru dilantik ya, Pak Sekjen, Bu Dirjen, Pak Inspektorat juga yang baru dilantik juga, mudah-mudahan kalau tadi mengkritik masalah salah ketik ini, saya pikir Pak Sekjen ini harus serius ke depan ini Pak Sekjen ya. Takut salah ketik terus nanti rame jadinya. Baik, makasih. Saya langsung aja karena waktu yang dikasih yang sangat singkat. Pertama di Balai Bina Marga. Mohon perhatian Pak Dirjen, Pak Menteri ya. Ini masalah pembangunan jembatan duplikat di Sarulangun itu Pak. Sarulangun memang itu multi-years kontrak. Tapi seingat saya sampai beberapa hari yang lalu saya berkunjung ke sana, belum ada pekerjaan fisik yang dilaksanakan. Dikarenakan oleh masalah PLN dan pembebasan lahan. Nah, setahu saya, kita berkomitmen dengan Kementerian dan DPR, seluruh kegiatan-kegiatan yang akan dianggarkan melalui APBN itu sudah clear hal-hal begitu. Oleh sebab itu, perlu menjadi perhatian ini, jembatan duplikat di Sarulangun. Kalau di Merangin, alhamdulillah cukup bagus, sekarang sedang berjalan. Terus yang kedua, tadi Pak Menteri, kalau kawan-kawan cerita tentang bencana alam, di Jambi itu juga sempat Pak, hujan yang curahnya tinggi sekali, yang mengakibatkan jalan banyak terendam, sudah turun, daerah-daerah yang berbatasan, daerah yang pinggir laut, pinggir sungai. Salah satu jalan yang kemarin sempat viral Pak, itu sebenarnya kami selaku anggota DPR RI juga tidak mau terlalu pusing sekali, karena tapi itu adalah menjadi bencana besar, karena itu di jalan provinsi, yaitu sempat membuat heboh berita nasional, adanya orang meninggal akibat mau pergi berobat yang macet, yang biasa jalan itu dilalui cuma 2 jam, sekarang bisa mencapai 9 sampai 11 jam. Hancur. Dan berita terakhir di situ orang mau dimakamkan juga pun macet ngantri. Nah, ini jalan provinsi. Ini terus terang memang jalan provinsi. Saya mungkin sedikit ada perhatian mungkin dari Pak Menteri, ada kebijakan dari pemerintah pusat, apakah alat yang bisa dibantu di sana, karena memang Jambi banyak juga kejadian-kejadian tanah-tanah longsor dan jalan-jalan rusak. Ini mohon dibantu Pak Menteri. Terus yang kedua adalah adanya kegiatan jalan juga yang sampai hari ini menjadi perhatian kami di Jambi, itu adalah jalan yang menuju ke Muara Sabak. Saya tahu kemarin ada 2 kegiatan yang memang sudah mulai dilaksanakan, tapi ada kegiatan yang agak lambat, yaitu dari jalan Batang Hari 2 menuju ke zona 5 Muara Sabak. Ini juga perlu menjadi perhatian, saya lihat agak lambat pekerjaannya. Nah, itu hal yang perlu saya sampaikan dari Bina Marga ini, tolong betul-betul menjadi perhatian, itu adalah jalan provinsi itu Pak Menteri. Ada yang sampai yang meninggal, sampai orang mau ngangkut pergi ke kuburan itu ngantri sampai 8 jam, 6 jam karena tidak bisa lewat, hancur. Jadi mohon perhatian, betul apakah alat bantu atau ada anggaran mungkin bencana alam juga bisa dibantu di sana, karena ini menjadi perhatian kami di sana. Terus yang kedua adalah masalah di sumber daya air. Ini banjir, yang daerah-daerah yang tidak pernah banjir, kemarin kira-kira 2 minggu yang lalu di Provinsi Jambi itu terjadi banjir, terutama di kota Jambi Pak, menyebar. Nah, saya tidak bosan-bosannya menyampaikan ke Pak Menteri, ke Pak Dirjen, terkait dengan anggaran penanggulangan banjir kota Jambi. Ini Jambi, karena ada kegiatan di sana pintu air yang sampai hari ini saya pikir belum maksimal fungsinya. Karena program mengenai irigasi ataupun penanggulangan banjir kota Jambi ini belum terlaksana.
Nah ini perlu juga menjadi perhatian karena menyebar. Daerah-daerah yang boleh dikatakan hampir 60%, 70% lokasi-lokasi perumahan, terutama perumahan-perumahan yang sederhana itu banjir Pak semua Pak. Dikarenakan aliran air ini tidak bisa sampai ke laut. Di SDA juga saya juga perlu memperhatikan terkait dengan program yaitu adalah Bendung Batang Asai. Nah, saya kalau melihat 11 tahun yang lalu 4 tahun yang lalu Pak Menteri pada saat Bapak baru dilantik menjadi menteri pada tahun 2017 saya sempat mengontak Bapak langsung meninjau ke Bendung Batang Asai itu yang konon katanya di sana ramai karena dikiranya mau bikin bendungan, ternyata itu bendung. Nah sampai hari ini mohon dipelototi terkait pembebasan lahannya. Pembebasan lahannya mohon diperhatikan karena sempat saya ke sana itu masih terjadi simpang siur antara pemerintah daerah dengan balai. Nah ada yang menyatakan bahwa terlambatnya anggaran turun dari kementerian sehingga membuat harga tanah di sana berubah-ubah. Nah ini mohon menjadi perhatian di SDA. Di Cipta Karya tidak ada yang terlalu signifikan, cuman ada beberapa kegiatan di sana, yaitu masalah program penataan Danau Sipin yang sudah hampir 2 tahun belum diserah terimakan di provinsi. Kalau saya tanya kepala balainya, katanya ini itu, kalau saya tanya juga Pemdanya katanya belum diserahkan ke provinsi. Nah ini sudah hampir 2 tahun Bu. Nah ini termasuk juga program yang Pak Menteri datang ke Jambi, bagaimana dan penataan Danau Sipin itu betul-betul bisa tertata. Nah, saya minta oleh sebab itu tadi saya sempat bicara mengenai sakernya Bu ya, tolong dikasih spirit sedikit supaya lebih aktif gitu. Terakhir masalah BP2JK, terima kasih. Saya lihat sudah mulai ada perbaikan Pak, alhamdulillah. Keinginan saya jangan sampai lagi di tahun 2021 ini adanya program-program yang sampai dilelang sampai 3 kali Pak, 3 kali, 4 kali sehingga anggarannya balik ke pusat dikarenakan waktu yang tidak ada. Nah mudah-mudahan dengan penggantian BP2JK di Provinsi Jambi ini akan menjadi perubahan yang besar untuk Provinsi Jambi dalam rangka membangun Provinsi Jambi. Hanya itu mungkin Pak Menteri, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Hasan Basri, bersiap-siap Pak Sofyan Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua dan Anggota Dewan semuanya, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, beserta staf, hadirin sekalian berbahagia. Kami lebih cepat mungkin menyampaikan. Pertama, saya ikut prihatin dengan teman-teman yang dapilnya terkena musibah. Mudah-mudahan Allah memberi kesabaran kepada rakyat kita di mana saja berada. Kemudian yang kedua, saya ucapkan selamat kepada Pak Menteri atas capaian anggaran yang tadi dilaporkan mencapai 93,87% atau 97 tadi. Kemudian yang ketiga, saya memberi apresiasi kepada Pak Menteri atas tindakan cepat untuk ikut segera menanggulangi bencana ini. Itulah kelebihan Pak Menteri, memang orang dari bawah, pernah dirjen, jadi sudah tahu betul dikeliku cara menanggulangi secepat itu. Dan kami salut dan mudah-mudahan Pak Menteri terus sukses sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi. Kemudian yang selanjutnya masalah pengawasan proyek Pak Menteri. Banyak proyek-proyek dan di lapangan yang selama ini kami cek dan sekarang masih terjadi. Terutama di sisi pengairan, pembuatan pintu air dan pengangkatan sampah di pintu air. Itu banyak sekali proyek-proyek ini yang tidak berfungsi dan tidak bisa digunakan. Kapan kita tanya alat pengangkut sampah, wah ini masih ada Pak, alat yang belum kita siapkan, menunggu anggaran tahun depan. Nah kalau berbicara tentang ini dari sisi teknis, kami kan tidak menguasai Pak. Dan ini peran siapa sebenarnya di lembaga Bapak? Apa Inspektur Jenderal gitu? Kalau memang Inspektur Jenderal, ya kami akan laporkan kepada Inspektur Jenderal. Gitu. Kami dari anggota Dewan cuma mengawasi. Ini bukan hanya tahun ini saja Pak Menteri. Banyak, kalau di Jambi itu ada yang di Sungai Asam, itu tidak berfungsi sama sekali. Sampah tetap menumpuk, pintu airnya pun tidak aktif, tidak bisa difungsikan. Airnya tetap keluar di bawahnya. Nah ini menyangkut teknis mungkin dan
kita kalau menindak kepala balainya yang mana? Balainya sudah pindah semua, sudah bertahun-tahun proyeknya. Itu Pak Menteri, mohon maaf ini mungkin menjadi menjadi catatan bagi kami dan bagi kita semua. Di samping juga pintu-pintu air dari irigasi juga. Itu kalau kita tinjau di lapangan itu banyak tidak berfungsi. Kemudian selanjutnya Pak Menteri, kami izin menyampaikan rekomendasi kami bertiga dari anggota DPR Dapil Jambi untuk membuat jalan dalam lokasi perguruan tinggi UIN Pak Menteri. Dan mungkin ini menyangkut itu kebijakan Pak Menteri untuk menyetujui mungkin. Ada panjang jalan yang cukup panjang dan UIN ini cukup pesat perkembangannya dan malahan Pak Rektornya juga menyampaikan surat Pak Menteri ingin ketemu dengan Pak Menteri. Dan pada kesempatan ini juga saya atas nama teman bertiga, saya sudah konsultasi tadi, izin menyampaikan surat ini kepada Pak Menteri langsung kepada Pak Ketua Komisi, izin saya menyampaikan map ini kepada beliau. Demikian Pak Ketua, Pak Menteri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Hasan. Ada lagi yang mau menyampaikan tulisan biar cepat? Sebentar Pak Ketua, mohon Pak Hasan Basri Agus menyampaikan aspirasi kami bertiga Pak ini. Ya. Ya. Pak Bakri, ada tulisan juga Pak, silakan. Udah jadi satu. Gaya lama dimainkannya. Gaya lama dimainkannya itu.